Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Johara dengan NIM 23041460224 dari kelas PI6. Di sini saya akan mempresentasikan alat tes dari inventory yaitu by scale. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita membahas tentang sejarah. Nah, Back Anxiety Inventory atau yang biasa dikenal dengan BAI itu dikembangkan oleh Aaron T. Beck bersama timnya di University of Pennsylvania pada tahun 1988. Tujuan awal pembuatannya itu adalah untuk mengukur tingkat keparahan kecemasan pada remaja dan juga orang dewasa. Saat itu, banyak alat ukur yang belum mampu membedakan antara gejala kecemasan dan juga depresi. Padahal keduanya itu sering kali jadi pembahasan yang tumpang tindih. Maka dari itu, Beck itu menciptakan BAI sebagai alat khusus yang fokus hanya pada kecemasan. Nah, ini itu berbeda dengan Beck Depression Inventory atau BDI, yang mana fokusnya itu pada depresi. Next, ke pengertian. Nah, pengertiannya itu secara sederhana, BAI ini adalah alat tes yang berisikan 21 item pertanyaan yang menggambarkan gejala-gejala kecemasan, baik bersifat fisik maupun psikologis. Setiap pertanyaan itu dinilai dengan skala 0 sampai 3. Nah, yang mana ini menggunakan skala Likert untuk menunjukkan seberapa sering atau seberapa berat gejala tersebut dirasakan dalam 1 minggu terakhir. Nah, tes ini bisa diisi secara individu atau self-report yang mana akan kita pandu, atau juga bisa melalui wawancara oleh profesional. Waktu pengerjaannya itu cukup singkat, hanya sekitar 5-10 menit, sehingga sangat efisien untuk pengerjaan dari BAI itu sendiri. Oke, kita next ke faktor-faktor BAI. Nah, hasil dari faktor BAI ini itu menunjukkan BAI itu memiliki 2 dimensi utama. Yang pertama, faktor somatik neurofisiologis, yang mana ini berkaitan dengan gejala fisik seperti jantung. Jantungnya itu berdebar, tangan gemetar, kepala terasa berat, atau kesemutan. Yang kedua itu faktor subjektif panik, yang mana ini menggambarkan gejala psikologis seperti rasa takut, gugup, atau kehilangan kendali. Nah, selain dari 2 faktor besar dari BAI itu, juga dikelompokkan lagi menjadi 4 subskala, yaitu neurofisiologis, subjektif, panik, dan otonom. Nah, ini tuh mencakup reaksi tubuh seperti berkeringat ataupun wajah memerah. Oke, kita next ke administrasi BAI. Nah, BAI ini pelaksanaannya itu sebaiknya dilakukan di lingkungan yang tenang dan nyaman agar hasilnya itu tidak terpengaruh oleh stres eksternal. Karena kan di sini kita akan mengukur tingkat kecemasan, dan juga responden itu diminta untuk menilai seberapa sering sih mereka itu mengalami gejala kecemasan selama 1 minggu terakhir. Jadi instruksinya itu ketika klien sudah siap dan ditanyakan apakah dia siap untuk pengisian dari alat tes ini dan juga kondisi fisik, serta diberikan instruksi cara pengerjaannya, yang mana pengerjaan dari BAI itu ialah ada 21 pertanyaan yang harus mereka jawab sesuai dengan kondisi dia seminggu terakhir itu, dan pengisiannya itu ada skala penilaian dari 0 hingga nilai 3 yang paling tinggi. Setelah klien mengerti dan memahami instruksi, penguji juga perlu
memastikan bahwa semua pertanyaan telah dijawab dengan lengkap agar hasil yang diperoleh itu valid dan dapat diinterpretasi. Karena ketika tidak ada yang tidak dijawab itu akan terjadinya error. Oke, lanjut ke kegunaan dari BAI. Nah, BAI ini memiliki banyak manfaat dalam bidang klinis, juga dalam penelitian. Yang pertama, itu mengukur intensitas kecemasan seseorang dalam bentuk skor kuantitatif. Yang kedua, itu membedakan kecemasan dari depresi sehingga diagnosisnya itu lebih tepat. Yang ketiga, itu memantau perkembangan pasien selama menjalani terapi. Yang keempat, itu berfungsi sebagai alat screening awal untuk mendeteksi gangguan kecemasan. Instrumen ini cocok digunakan untuk remaja dan dewasa berusia 17 tahun ke atas. Oke, kita lanjut ke scoring pada skor BAI. Nah, cara scoringnya itu ialah dengan menjumlahkan skor dari 21 item atau menjumlahkan semua jawaban dari klien tersebut sehingga total skor tersebut berkisaran antara 0 sampai 63. Nah, dari masing-masing skor skala Likert ini kan ada 4 poin. Mulai dari 0 itu tidak pernah sampai ke 3 itu sempurna. Jadi jadi pada instruksi pengerjaan untuk klien perlu dijelaskan keadaan klien itu pada seminggu terakhir untuk menentukan jawaban dari item atau sebuah pernyataan itu ialah 0 itu sama sekali tidak merasa, yang bernilai 1 itu sedikit tapi tidak terlalu mengganggu aktivitas dari klien tersebut. Yang kedua itu sedang, kadang aktivitas itu dapat terganggu. Nah, yang ketiga itu paling parah, yang mana itu sangat mengganggu aktivitas dari klien tersebut, sehingga nantinya klien akan paham dengan item-item yang telah tersedia. Dia mau menjawabnya apa dan disesuaikan dengan kondisi dia tersebut. Oke, kita lanjut ke interpretasi skor BAI itu sendiri. Nah, dari yang udah didapat setelah kita scoring dan kita jumlahkan seluruh item pernyataan tersebut, nanti kan ada hasil skornya. Nah, skor itu diinterpretasi 0 sampai 7 itu memiliki tingkat kecemasan minimal, yang mana ini berarti masih sangat di bawah. Lanjut ke 8 sampai 15 itu kecemasannya itu udah di tingkat ringan. Dan 16 sampai 25 itu udah masuk ke kecemasan sedang. Dan yang terakhir ketika skor 26 hingga 63 itu kecemasannya itu udah di tingkat berat. Nah, yang mana skor ini tidak digunakan untuk menetapkan diagnosis, tetapi untuk menggambarkan tingkat keparahan gejala yang dialami oleh seseorang. Hasilnya itu dapat membantu profesional untuk menentukan jenis intervensi ataupun terapi yang sesuai untuk kondisi klien pada saat itu. Oke, kita lanjut ke penjelasan tujuan dari Back Anxiety Inventory. Nah, secara umum tujuan penggunaan BAI ini adalah untuk yang pertama itu menilai tingkat keparahan kecemasan individu. Itu udah jelas ya. Dan yang kedua itu membedakan antara gejala kecemasan juga depresi guna mencegah salah diagnosis. Yang ketiga itu mengevaluasi efektivitas terapi melalui perubahan skor dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir itu menjadi alat screening cepat dalam berbagai setting klinis. Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya.
Nah, di sini kita akan membahas tentang keunggulan dan juga validitas dari bayi itu sendiri. Nah, yang mana bayi ini kan dikenal memiliki konsistensi internal yang sangat tinggi dengan nilai dengan nilai Cromba alpanya itu sebesar 0,92. Nah, yang mana itu menunjukkan reliabilitasnya itu sangat baik. Dari segi validitas, baik itu terbukti untuk mengukur kecemasan secara spesifik, bukan kondisi lain seperti depresi. Alat ini juga mudah digunakan baik dalam penelitian maupun praktik klinis dan mampu membedakan berbagai jenis gangguan kecemasan seperti gangguan panik, fobia sosial, dan gangguan kecemasan menyeluruh atau generalized anxiety disorder. Oke, kita udah masuk ke kesimpulan dari penjelasan baik itu sendiri. Jadi secara keseluruhan, Baik Anxiety Inventory atau BAI itu adalah instrumen yang valid, reliable, dan juga efisien untuk mengukur tingkat keparahan kecemasan. Yang mana dengan 21 item yang mencakup gejala fisik dan psikologis, BAI ini dapat digunakan untuk mendukung diagnosis, memantau kemajuan terapi, serta keperluan penelitian. Keunggulan utamanya itu adalah kemampuannya dalam meminimalkan tumpang tindih dengan depresi, sehingga hasil pengukuran menjadi lebih spesifik lagi dan juga lebih akurat. Mungkin sekian presentasi pada kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.